Tarik sini. Ini ya. Nah ya Bu ini. Oke, thank you. Hari ini kita akan lanjutkan ya jaringan tumbuhannya. Nah, review dulu materi yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kita udah belajar tentang jaringan merisem tumbuhan. Nah, jaringan merisem tumbuhan itu dibagi kelompoknya ya. Kelompoknya itu ada dua. Ada yang pertama nih berdasarkan asal pembentukannya ya. Nah, kalau berdasarkan asal pembentukannya itu dibagi jadi promerisem, merisem primer atau apikal, sama merisem sekunder. Promerisem apa nih? Jadi ingat nggak? Udah lupa? Ya, ini adalah jaringan merisem atau pengelompokan jaringan merisem berdasarkan asal pembentukannya. Kalau promerisem berarti dia dibentuknya saat embrio. Kalau merisem primer dia dibentuknya pada ujung batang sama pada ujung akar. Kalau merisem sekunder dia dibentuknya pada jaringan yang sudah dewasa ya. Dan pada merisem sekunder ini dia menghasilkan pertumbuhan ke samping. Ya, kita udah bercerita itu pada pertemuan. Oh iya, kasih tahu saya ya. Nah, ini yang kedua, ini adalah jaringan merisem berdasarkan otaknya. Kalau berdasarkan otaknya itu dibagi tiga. Yang pertama apikal. Tapi apikal ini sebetulnya kamu bukan pertama kali dengar apikal ya. Waktu kita bahas jaringan merisem itu disebut itu jaringan apikal. Kenapa? Karena letaknya itu dia ada di ujung akar sama ujung batang. Ya, tapi jangan sampai salah. Nanti kalau misalkan pertanyaannya gini, saya jaringan merisem yang dibentuk pada ujung akar dan ujung batang, jawabannya adalah merisem primer, bukan merisem apikal. Salah ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya jaringan merisem yang terletak di ujung akar dan ujung batang, baru jawabannya merisem apikal. Gitu ya. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan pembentukannya di mana sama letaknya. Asal pembentukannya sama letaknya gitu maksudnya. Ya, ini ujung akar, ini ujung batang. Meristemnya di mana di bagian sini. Nah, meristem. Ini ujung akar. Ujung batang. Nah, ujung batang ini dia akan menghasilkan pertumbuhan ya, pertumbuhan ke atas. Betul. Kalau ujung-ujung sini hasil pertumbuhan dari meristem apa? Ujung sini, ujung sini, ujung sini meristem apa? Meristem apa? Suara saya kedengeran nggak? Halo? Oh, di kamu kecil, di yang lainnya gimana? Agak kecil. Agak kecil. Sekarang masih kecil nggak? Udah jelas, Bu. Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Kan kalau meristem apikal itu dia terletaknya pada ujung akar sama ujung batang, ya kan?
Di sini ada merisem apikal, sama di akar juga ada merisem apikal ya kan. Nah, merisem apikal ini dia akan menyebabkan pertumbuhan ke atas. Nah, kalau misalkan pertumbuhan yang ke sini, yang dari samping ini pekerjaan merisem apa nih? Lateral. Meristem lateral itu dia ke penebalan ininya, nak. Lateral, penebalan. Tapi kalau bagian ini apa sih? Ini cabang ya? Nah, yang ngurusin pertumbuhan percabangan adalah meristem aksilar ya. Gitu. Jadi meristem aksilar ini dia berperan penting dalam pertunasan. Selain pertunasan, dia juga berperan penting terhadap percabangan. Gitu. Oke, itu meristem apikal. Sekarang meristem interkalar. Pada meristem interkalar itu dia akan berfungsi untuk membentuk ruas pada batang dan menyebabkan munculnya bunga pada batang. Ya, contohnya bambu ya, yang paling jelas gitu. Contoh tanaman yang berruas-ruas. Nah, yang membentuk adanya ruas ini adalah kerjaannya meristem interkalar. Nah, si meristem interkalar ini selain dia bisa membentuk ruas-ruas, dia juga bisa membentuk bunga pada batang. Gitu, ya. Nah, gak semua tumbuhan itu dia punya meristem interkalar. Hanya beberapa jenis tumbuhan saja. Contohnya apa? Contohnya kaktus, ya kan? Kaktus itu dia punya bunga di bagian batangnya. Nah, munculnya bunga di bagian batang itu hasil dari meristem atau perkembangan meristem interkalar. Gitu. Ya. Terus yang ketiga ada meristem lateral. Nah, meristem ini menghasilkan pertumbuhan sekunder. Ini mungkin dikenal dengan nama lainnya adalah meristem apa? Nih, pertumbuhannya menghasilkan pertumbuhan sekunder, maka dia disebut meristem apa? Berdasarkan asal pembentukannya tadi, ini dia mirip kayak apa? Meristem apa yang ke samping pertumbuhannya? Suara saya masih kecil nggak di kalian? Halo? Masih jelas, Bu. Jelas kan? Ayo dong, kenapa nih kalian lagi nggak semangat? Semangat dong guys. Ini ya, jadi meristem lateral itu dia mirip sama meristem sekunder. Meristem sekunder. Karena apa? Karena dia menghasilkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan ke samping. Gitu. Kalau ini pertumbuhannya ke atas atau ke bawah. Kalau akar ya berarti ke atas. Kalau misalkan salah. Kalau batang ke atas, kalau akar ke bawah. Pertumbuhannya, arah pertumbuhannya. Gitu. Ya, contohnya itu pada kambium. Karena kan kita tahu ya, kambium itu dia bisa menghasilkan pertumbuhan sehingga batang itu bisa bertambah lebar. Gitu. Bu, maaf Bu, Dominikus Berat baru hadir tadi, internetnya mati Bu. Oh oke, bentar. Saya ganti absen dulu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan?